Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya ialah Yesus memberi makan 4.000 orang. Tentu kisah ini tidaklah asing lagi di telinga Bapak Ibu Saudara semua, sebab kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang di dalam Markus pasal 8 ini sudah sering sekali dibahas, baik di dalam ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda maupun ibadah-ibadah raya yang Bapak Ibu semua ikuti. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita sudah memahami sedikit tentang makna dibalik Yesus memberi makan 4.000 orang, dimana jika kita membaca ini dari ayat 1 sampai 10, Yesus di sana memberi makan sejumlah 4.000 orang. Bapak Ibu yang terkasih, bisa kita bayangkan keadaan pada waktu itu, di mana pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan dikatakan di dalam Alkitab sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mempunyai makanan. Apa artinya mereka tidak mempunyai makan? Artinya mereka tidak makan selama 3 hari. Tidak makan selama 3 hari ini tidak diterjemahkan bahwa mereka berpuasa, Bapak Ibu. Tetapi memang tidak ada yang mereka makan karena perbekalannya sudah habis. Maka daripada itu, apa yang menjadi akibat dari mereka lapar? Tentu mereka mengalami lemah, lemas, letih, lesu, dan sebagainya. Maka di ayat 3 Yesus pun juga menjawab atau berkata, jikalau mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Inilah konsekuensi apabila mereka mengikut Yesus dalam keadaan lapar, di mana tidak ada sama sekali makanan. Dan pada waktu itu juga Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat keadaan mereka. Dan hal yang luar biasanya, Yesus dan juga tim atau dalam hal ini murid-muridnya juga tidak memiliki perbekalan yang banyak untuk memberi makan kepada 4.000 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keadaan waktu itu, di mana semua orang yang mengikuti Yesus itu lapar. Dan yang mereka ikuti adalah Yesus yang juga tidak memiliki sejumlah besar makanan untuk dibagikan kepada mereka supaya mereka kenyang. Ini menjadi masalah, salah satu masalah dalam mengikut Yesus tentang hal kebutuhan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita masuk di tahun 2025. Tahun bisa baru, tetapi masalah mungkin adalah masalah yang lama, masalah yang itu-itu saja, yang dimana kita berkutat dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun. Ataupun kalau ada masalah yang baru, itu hanya modelnya saja yang sama, tetapi esensinya sama. Maka dari hal ini pun kita bisa memahami bahwa masalah terkait kebutuhan hidup itu sudah terjadi lama sekali, jauh sebelum kita semua ada. Dan pada waktu itu juga Yesus bertanya kepada para murid, berapa roti yang ada padamu, di ayat yang kelima. Jawab mereka, hanya ada 7. Ada 4.000 orang, belum termasuk Yesus dan murid-muridnya, yang dalam keadaan lapar. Dan mereka hanya memiliki 7 roti. Wow, saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi pada waktu itu. Murid-murid mungkin sudah khawatir, murid-murid sudah kebingungan, karena memang faktanya orang jika lapar akan ada masalah-masalah yang lain, terutama masalah kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita semua memiliki kebutuhan hidup. Kita semua memiliki sesuatu yang memang harus kita penuhi untuk menopang, mendukung agar kita hidup, melakukan aktivitas kegiatan yang baik. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu yang
berpikir setiap hari bagaimana memberikan makan untuk anak-anak, para suami-suami yang juga berpikir bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Dan berita-berita yang beredar sekarang banyak sekali berbicara tentang 2025 ini akan ada begitu banyak masalah, utamanya masalah ekonomi yang akan melanda Indonesia. Ada pengaruh-pengaruh perang, pengaruh-pengaruh geopolitik, pengaruh-pengaruh alam, dan semuanya muaranya mengakibatkan suatu permasalahan di perekonomian. Dan apabila ekonomi bermasalah, tentu itu juga akan mengganggu kebutuhan primer, kebutuhan hidup kita sebagai manusia, utamanya makanan. Hari-hari ini juga istri saya berbelanja, dia berkata bahwa harga-harga naik, kebutuhan-kebutuhan logistik, kebutuhan-kebutuhan pokok naik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh para pengikutnya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-6 Yesus memberi perintah kepada orang-orang mengikut Dia agar mereka duduk. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil ketujuh roti itu, mengucap berkat, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya serta membagikannya kepada orang-orang melalui para murid. Kalau saya boleh memberikan ilustrasi, misal Bapak Ibu ini ada 7 keping roti atau biskuit. Mungkin ukuran roti pada waktu itu bisa 5 kali lipat lebih besar dari ini atau 10 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu, targetnya adalah memberi makan 4.000 orang. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Dia mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti itu. Kira-kira Bapak Ibu, seperti apa proses yang terjadi? Apakah ketika roti itu dipecah-pecah tidak habis-habis? Apakah ketika roti itu dipecah-pecah maka akan tumbuh lagi roti demi roti yang keluar dari pecahan-pecahan itu? Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu. Tetapi inti dari pengajaran di mana Yesus memberi makan 4.000 orang ialah agar kita sebagai orang percaya menyerahkan seluruh bagian yang tidak mampu kita pikirkan dan yang tidak mampu kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menyerahkan seluruh apa yang tidak kita mampu untuk pikirkan dan kerjakan, artinya kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam caranya Tuhan. Untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan kita, untuk menolong kita. Bukan lagi dengan usaha kita sebagai manusia yang terbatas, bukan lagi dengan cara-cara kita yang kita anggap itu benar, kita anggap itu baik, tetapi kita benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi 4.000 orang Tuhan beri makan dengan modal 7 roti dan beberapa ikan dicatat dalam Alkitab. Namun itu pun juga terjadi, dan 4.000 orang ini dikatakan dalam Alkitab mereka kenyang, mereka makan sampai kenyang. Stop kita memikirkan bagaimana cara Tuhan untuk memberi makan 4.000 orang. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyerahkan seluruh bagian yang tidak mampu kita pikirkan dan yang tidak mampu kita kerjakan kepada Tuhan Yesus. Yang kita lakukan adalah kita berserah, kita hidup di dalam caranya Tuhan, bukan caranya kita. Mari Bapak Ibu tetap semangat mengikut Tuhan, tetap semangat untuk terus setia, berharap, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.